Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mereaksi ada satu video, yaitu ketika berziarah kubur itu dengan menabuh rebana, yaitu dengan diiringi rebana. Dan kalau kita lihat apakah ziarah seperti ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kubur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan salam kepada penghuni kubur, bukan seperti yang ada dalam video tersebut, yaitu dengan menabuh rebana. Dan ini adalah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tata cara berziarah kubur. Nah, oke teman-teman semuanya, saya akan tampilkan videonya tentang ziarah kubur dengan menabuh rebana. Nah, mari kita simak ya. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah menyaksikan sendiri ya, yaitu ziarah kubur dengan menabuh rebana. Padahal ziarah seperti ini adalah tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, yaitu cara berziarahnya ini menabuh dengan rebana. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada sahabatnya tata cara berziarah kubur. Nah, teman-teman semuanya, jadi ada tata cara berziarah kubur itu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama kita mengucapkan salam, yaitu dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum malahiqun as'alullah lana walakumul afiyah. Nah, ini adalah doa ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, yang artinya, semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat ketika keluar menuju kubur dengan membaca doa di atas. Hadis ini dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya. Hadis riwayat Muslim nomor 975. Nah, teman-teman semuanya, jadi sangat mudah sekali kalau kita itu mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bab ziarah kubur. Jadi mudah, tidak ribet, apalagi dengan memakai rebana seperti yang ada dalam video. Nah, teman-teman semuanya, saya akan tampilkan penjelasan lebih lengkapnya oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang tata cara ziarah kubur sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Ziarah kubur itu bercampur dengan kesyirikan. Ingat, ziarah kubur itu disyariatkan untuk dua tujuan. Yang pertama, ingat mati. Yang kedua, mendoakan dan mengucapkan salam kepada yang mati. Mungkin lebih kepada mengucapkan salam kepada yang mati. Karena kalau doa tidak harus kita ke kuburan. Kita habis sholat kita doakan orang tua kita. Kita tengah malam antara azan dan qomat atau waktu-waktu mustajab kita katakan Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca itu.
Ziarah kubur akan menjadi syirik tatkala kita akhirnya minta sama yang mati. Meminta kesembuhan sama yang mati. Meminta supaya dia memberikan rezeki. Bertawakal kepada dia. Udahlah, ana serahkan kepada antum-antum yang ngurusi semuanya. Kok bisa dia suruh ngurusi yang semuanya? Dia sudah meninggal dunia. Iya. Mereka hidup di alam yang berbeda. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Iya. Orang-orang yang syahid itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun, mereka dikasih rezeki sama Allah. Bukan ngasih rezeki. Kita minta rezeki tetap sama Allah. Maka tolong perhatikan, antum bisa bayangkan di awal Islam ziarah kubur itu dilarang. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu sempat melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahi kuburan. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Sebagian orang ziarah kubur untuk ingat dunia. Ketika rizkinya, tokonya sepi, datang ke kuburan. Toko saya sepi sekarang. Subhanallah. Kok seharusnya datang ke kuburan ingat mati, bukan ingat dunia? Makanya perlu dilihat niat-niat orang ziarah ini. Ada yang niatnya sudah untuk mencari dunia. Dan ini berbeda dengan niat disyariatkannya atau tujuan disyariatkannya ziarah kubur. Disyariatkan ziarah kubur ya. Dan kita nih kadang-kala yang udah ngaji jarang ziarah kubur. Orang tuanya nggak pernah diziarahin. Ustaz, memangnya berapa tahun sekali? Ya, kunjungin untuk ingat mati. Ucapkan salam kepada bapakmu yang mati di situ. Dia akan jawab salam. Kenapa kita nggak datang? Itu syariat, disyariatkan, disunahkan ziarah kubur ini. Tapi tadi tujuannya untuk mengucapkan salam. Dan orang yang di kuburan ketika kita datang, dia tahu sama yang datang. Kenapa kita tidak datang ziarah kubur? Akan jadi syirik ketika kita minta sama yang mati. Itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan nantinya. Kalau kita akhirnya memohon dan berdoa kepada dia, mintanya sama Allah. Dan kita perlu hati-hati jemaah. Karena terus terang Nabi SAW itu sangat hati-hati menyelamatkan tauhid umat. Bahkan beliau berdoa sama Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allah, jangan jadikan kau kuburanku itu berhala yang disembah nanti. Kuburan Nabi SAW. Beliau berdoa, la taj'al qabri 'idan. Jangan jadikan kuburanku id, tempat perayaan yang selalu orang datang. Itu doa Nabi SAW. Bahkan ketika beliau mendengar dikasih tahu oleh Ummu Salamah tentang gereja-gereja yang ada di Habasyah, yang di situ ada gambar-gambar pendeta-pendeta mereka. Kata Rasulullah SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza mata fihi rajulus salih, kalau mati orang soleh di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan. Mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah buat mereka. Wasawwaru tilka suwar, lalu ditaruh tuh gambar-gambar di tempat peribadatan mereka. Itu Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengatakan kepada Ali, memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib, an la tada'a qabran musyrifan illa sawaita. Kau jangan lihat kuburan yang beda sama yang lainnya kecuali kau ratakan, kau samakan. Karena tadi supaya jangan sampai kita meyakini yang tidak-tidak kepada kuburan ini. Kalau mungkin orang mengatakan, anak kalau berdoa di kuburan itu dikabulkan. Dari mana kau tahu? Itu belum masuk syirik. Tapi kalau minta sama yang mati, ini yang berbahaya. Kenapa Allah mengatakan ud'uni astajib? Kau minta sama Allah. Kau nggak perlu datang ke kuburan kalau mau minta sama Allah. Kau duduk di tempatmu, kau katakan ya Allah. Allah dengar. Jadi kalau sudah mulai minta sama yang mati, ini yang akan jadi syirik. Nah, oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Rizah Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu terkait tentang bab ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi SAW dan larangan ziarah kubur yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, teman-teman semuanya, jadi Islam itu mudah ya. Jadi Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan yang terbaik untuk umatnya, tidak menyusahkan, yaitu apalagi sambil membawa rebana. Ada juga yang ziarah kubur itu sambil merangka ya, ada yang berziarah kubur itu
sambil seperti sujud di depan kuburan ya. Bahkan ada yang ziarah kubur itu sambil menari juga ada ya teman-teman semuanya. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ziarah kubur yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Seperti doa yang saya pernah tadi bacakan di video, di awal-awal video. Nah, teman-teman semuanya, saya akan bacakan yaitu tentang faidah dari doa ziarah kubur. Yaitu ya, yang pertama, orang yang hidup dan mati dapat disebut sebagai ahlud diyar, yaitu penduduk negeri. Kemudian yang kedua, setiap mukmin itu pasti muslim, namun tidak setiap muslim itu mukmin. Dan kemudian yang ketiga, mati itu suatu hal yang pasti. Dan yang keempat, disebut kalimat insya Allah dalam doa menunjukkan bahwa kapan kita mati, itu Allah yang berkehendak. Juga bisa maksudnya dengan kalimat insya Allah adalah kalimat harapan. Moga kita mati di atas iman. Dan kemudian yang kelima, hadis ini menunjukkan anjuran ziarah kubur dan mengunjungi penghuni kubur, lalu berdoa pada Allah. Doa pertama adalah semoga yang masih hidup diberikan keselamatan dari penyakit badan dan penyakit hati. Juga doa itu berisi permintaan semoga penghuni kubur diselamatkan dari siksa kubur dan azab neraka. Dan kemudian yang keenam, hikmah ziarah kubur adalah untuk mendoakan yang telah meninggal dunia agar diberi keselamatan. Sedangkan hikmahnya bagi yang hidup adalah untuk mengingatkan pada kematian. Dan yang ketujuh, tidak ada waktu istimewa untuk ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan setiap waktu, kapan saja. Mau hari apa, mau siang, mau malam, mau sore, mau pagi, bebas. Jadi tidak ada waktu istimewa. Begitu pula di malam hari ya. Dan dalam suatu riwayat dalam Sahih Muslim, dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan ziarah kubur di malam hari di perkuburan Baqi. Dan yang kedelapan, pengkhususan waktu ziarah kubur di hari Jumat, di hari Idul Fitri tidak ada dasarnya ya. Jadi tidak ada dalilnya. Kemudian yang kesembilan, dalam riwayat lain dari Aisyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan ziarah kubur ke perkuburan Baqi, beliau berdoa sambil berdiri lama dan mengangkat tangan. Hal ini menunjukkan bahwa doa sambil berdiri itu lebih sempurna dibanding sambil duduk. Dan yang 10, hadis ini menunjukkan bahwa doa orang yang hidup pada orang yang mati itu sangat bermanfaat. Dan kemudian yang ke-11, hadis Ibnu Abbas tentang doa ini menunjukkan bahwa sekedar lewat daerah perkuburan tanpa masuk sudah dianjurkan membaca doa di atas. Namun riwayat tersebut dhaif. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwanya menyatakan bahwa tetap memberi salam kepada penghuni kubur walau sekedar lewat, namun kalau maksudnya untuk berziarah, itulah yang lebih utama dan sempurna untuk memberikan salam pada penghuni kubur. Nah, demikian ya teman-teman semuanya. Ini dari rangkuman tentang faidah ziarah kubur ke makam. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.